5, 4, 3, 2, 1. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di ngomongin Inter. Setelah tadi pagi kita nonton bareng beramai-ramai seluruh Indonesia nonton Inter lawan Roma, ini big match. Sebenarnya kita kan nggak terlalu ada rivalitas yang sengit antara Inter dan Roma, bahkan kita cenderung bersahabat. Cuman karena ada satu orang ini, si Lakaka ini, jadi pertandingannya sangat-sangat spesial. Nah, ini aku sudah siapkan ini Today's Paper, Big Marcus, Napoli Milan Heartbreaker. Kita lihat headline-headline-nya aja, habis itu baru kita bahas satu persatu, oke? Nah, pertama dari La Gazzetta. This is how San Siro cancels Lukaku. Nah, kemarin itu kalau aku dengerin di ini cuma denger suara peluitnya sesekali aja. Ternyata itu sering. Wah, ternyata ngotot. Kayaknya nggak mungkin sih di denda 22.000 per orangan. Kayaknya itu maksudnya $22 deh. Nah, dari peluit ini tapi sebenarnya harus diakui agak mubazir. Kenapa aku bilang mubazir? Karena peluit ini kan sedianya akan disemprit setiap Lukaku dapat bola. Nah, kenyataannya Lukaku berapa kali dapat bola kemarin? Sampai-sampai itu ada wawancaranya Barel. Aku nggak tahu ini beneran apa enggak. Karena sumbernya itu di media sosial. Dia ditanya katanya sama DAZN itu. Barella, kenapa kamu tidak mau bersalaman dengan Lukaku? Tahu jawabannya Barella apa? Dia bilang gini. Hah, Lukaku? Emang dia ada main? Aku nggak ngelihat dia sepanjang pertandingan. Gilen, Ron. Napoli Milan pematah hati. Heartbreaker itu maksudnya bikin patah hati maksudnya. Ini ada Giroud sama Leao itu marah-marah gara-gara diganti. Bahkan dia di spot, why ini dia. Nah, ketika diganti, padahal itu 10 menit sebelum pertandingan selesai, dia why? Karena Giroud, wih, luar biasa mainnya. Dia mencetak 2 gol dan dua-duanya dari positioning, dari sundulan yang sangat oke. Nah, yang mau aku bilang adalah nih, lihat nih, aku bacain ya. Buat kawan-kawan yang tahu akun Milanisti garis keras real, nih, ketika Inter menang lawan Roma, dia ada komentarnya nih, aku tunjukin ya, aku baca, ini bukan aku yang bikin-bikin, ini aku dapat dari grup. Dia bilang gini, percuma bacot statistik udah di for, nggak ada mau, cuma nyekor 1 biji upil. Gol, itu pun gol hoki di menit-menit akhir ini. Ini bukan aku yang bikin-bikin nih, emang dia yang ngomong gitu. Nah, akhirnya itu kan tadi itu aku sampai lanjut sudah selesai pertandingan tapi masih ya namanya kerja kan, baca-bacain komentar, kemudian diskusi sama kawan-kawan. Itu sempat lihat pas, wah Milan sudah mulai 1-0, habis itu 2-0. Wah, udah kemudian aku tidur kan udah jam berapa itu? Sudah jam 4. Ih, sombong banget. Tahu-tahu akhirnya 2 sama. Nah, ini sih menurutku karma. Zaman sekarang itu karma itu cash, nggak kayak pinjol yang dikredit-kredit gitu. Nggak kayak manajemen Inter yang pemainnya itu dikredit. Menurutku ya jangan remehkan Napoli. Inter aja lawan Bolonya yang kelasnya di bawah Inter dari 2-0 bisa dijadikan 2 sama. Apalagi Napoli. Jangan lupa Napoli itu juara bertahan. Inter aja nggak berani. Nggak berani Inter meremehkan Napoli. Ya salah sendiri. Aduh, oke, sorry ya. Nah, itu soal Milan. Kemudian yang berikutnya adalah Juventus. Juventus akhirnya memang menang, tapi Moiskin dia marah banget. Aku ngeliat gimana, aku wajar sih menurutku dia marah karena 2 golnya dianulir. Yang pertama itu offside. Offside itu cuma setumit doang. Tapi ya gimana lagi, aturan tetap aturan, memang aturannya kayak gitu, ya mau bagaimana lagi. Kalau offside itu nggak ada wilayah abu-abu. Kalau offside ya offside, kalau enggak ya enggak. Tapi kan kita sama-sama tahu ini sedang dipertimbangkan untuk diganti aturannya. Nah, yang itu memang offside. Nah, yang kedua yang aku lihat, kalau dilihat di replay, itu memang ada benturan tangan yang nampol gitu. So, menurutku walaupun mungkin bisa diperdebatkan ya, tapi kalau sudah tangan kena muka itu
Di mana-mana itu pelanggaran. Anyway, komentarku sih biasa, ya namanya sudah ada VAR. Kalau dulu kan Juventus sering diuntungkan dengan situasi-situasi seperti ini. Tapi sekarang sudah ada VAR, udah nggak bisa lagi. Nah, kita bahas Inter lawan Roma. Wah, Mourinho seru nih. Sorry, ini dia Mourinho. Mourinho menyerang wasit dan liga. Dia menyindir, terima kasih telah tidak memberikan kami bermain pada hari Senin. Nah, ini sebenarnya begini. Mungkin ada yang bilang bahwa ini alibi aja, wah ini alasan aja, excuse aja. Tapi menurutku seperti yang aku bilang ketika di live stream, bahwa alasan dia itu memang benar. Pertama, Dybala absen, Pellegrini absen, Spinazzola absen, Smalling absen juga. So, 4 orang, dan 4 orang ini semua pilar utama. Itu satu. Kedua, mereka kan baru 3 hari yang lalu main. So, makanya aku bilang kemarin ketika Inter menang itu, aku angkat topi sih. Aku apresiasi bagaimana Roma itu bermain dengan sangat disiplin. Ingat, Milan aja kita bantai 5-1. Tapi Roma yang benar-benar pincang itu, kita nggak bisa nyetak gol sampai menit 80. Kita nggak bisa nyetak gol. Kemudian setelah menit 80 mereka mulai main agak terbuka, mulai berusaha menyerang. Tetap kita nggak bisa menambah keunggulan. Nah, tapi ini menarik. Namanya Mourinho itu pasti ada polemiknya. Kita lihat ini ya. Dia bilang gini, kami datang ke sini tanpa setengah dari tim kami. Dan kami juga menerima hadiah lain dari Serie A. Kenapa kami tidak bisa main di hari Senin daripada hari Minggu? Inter punya 5 hari untuk istirahat, sedangkan kami cuma 3 hari. Seperti yang aku bilang, alasan ini benar, tapi that's football. Inter juga pernah mengalami ini musim lalu, di mana ya kita mepet banget. Bahkan di musim ini juga ini kan kemarin sehabis ada Liga Champions itu cuma berjarak 3,5 hari kalau nggak salah kita udah main lagi. So ya, cuman yang ini yang lebih memberatkan buat Mourinho. Pertama, mereka kan tidak punya cadangan yang semewah Inter Milan. Nah, ini ada juga dibahas. Dia bahas ketika pemain Inter si Hakan kena kartu kuning, kemudian Pavard kena kartu kuning, Inzaghi langsung menggantinya, sehingga pemain yang sudah menggantikan ini kan karena masih bersih bisa mainnya lebih lepas. Sedangkan Mourinho dia ada bilang ini seolah-olah sudah direncanakan. Nah, ini ngomong dia. Kelihatannya dia si wasit maksudnya tahu persis siapa yang akan dikasih kartu kuning. Seolah-olah sudah direncanakan. Ini maksudnya dia. 2 pemain bertahan, 2 center back. Si Mancini sama Ndika. Tapi menurutku ya Mancini ini memang layak dapat kartu kuning. Kalau Ndika aku nggak tahu kenapa dia kartu kuning ya. Kalau Mancini kan karena protesnya lebay itu. Kemudian positional midfielder yaitu Cristante dan Paredes. Paredes ini kan gelandang bertahannya. Sedangkan Cristante itu gelandang tengahnya. Kalau lihat dari segi mereka kan bermain bertahan. Kemudian pemain yang kena kartu kuning itu adalah pemain-pemain yang ada di core-nya pertahanan kan. Gelandang bertahan, gelandang tengah, sama 2 center back. Tentu saja ini sangat merugikan Roma memang. Tapi ya namanya permainan sepak bola. Siapa yang berpeluang kena kartu kuning? Ya memang pemain yang bertahan. Apalagi Roma dibombardir dari awal oleh Inter Milan. So, alasan dia memang ada meritnya, ada base-nya, tapi ya kasarnya ya salah sendiri kayak gitu. Dan ini dia komentarnya soal Spinazzola, Smalling, Dybala, Pellegrini. Mereka adalah setengah dari tim ini. Dia lupa satu lagi, Tammy Abraham. Cuman Tammy Abraham kan karena udah lama ininya cederanya. So, angkat topi buat Roma. Mereka bermain sangat disiplin. Berkali-kali Inter berusaha memancing tapi mereka tidak mau terpancing. Mungkin aku menyebutnya disiplin, kalau orang lain mungkin menyebutnya wah pengecut, nggak berani nyerang. Nah, namanya pilihan kan. Dan ini diamini oleh Cristante. Dia ngomong gini, dia mengakui kami bermain untuk hasil seri. Inter Milan ada di level yang berbeda. Nah, menurutku ini benar, dengan tidak bermaksud menyombongkan diri ya.
Inter Milan itu levelnya itu untuk saat ini Inter Milan ada di level Manchester City, ada di level Bayern Munchen, ada di level Barcelona. Ini bukan sekedar kaleng-kaleng karena terbukti kita mengalahkan Barcelona di musim lalu. So, ya, Cristante bilang gini, ini memang kenyataan dan sekali lagi kita jangan jumawa karena Roma datang pincang dan kelelahan. Eh, tapi ya sekali lagi ya bagian dari sepak bola. Nah ini komentarnya menarik. Kami datang dengan kekurangan energi setelah berkali-kali atau banyak sekali pertandingan. Kami telah menyiapkan untuk menyerang mereka di counter. Nah, kami akan sangat bahagia kalau kami pulang dengan 1 poin. Ini yang dibilang mereka mengincar hasil draw. Nah, ini yang aku bilang bahwa pasti Roma main bertahan karena tidak mungkin mereka bermain terbuka. Pemain Roma itu kalau dibandingkan dengan Milan kan kalah. Milan aja dibantai 5-1 apalagi Roma kan gitu. Yang menarik adalah kita melihat Roma bermain sangat bertahan. Dan ini dikomentari juga bahwa kami tidak memiliki energi fisik untuk push up ke depan dan melakukan pressing di daerah Inter. Mereka nggak punya. Sehingga berkali-kali ya bolanya dibawa ke depan mental karena pemain Roma belum sampai di sana dan Lukaku juga tidak bisa menahan bola terlalu lama. Itu komentarnya Cristante. Nah, yang menarik adalah ini ada komentar dari Materazzi. Wah, dia bilang sangat memuji Bastoni setinggi langit. Dia adalah penerus saya. Setiap pertandingan dia membuat saya bangga. Nah, aku tadi sempat lihat sebuah analisa dari Opera bahwa Bastoni di musim ini membuat 6 umpan sempurna. Dan ini adalah rekor tertinggi di Eropa kalau nggak salah. Dan aku sudah berkali-kali bilang memang trait utama Bastoni ini adalah kemampuan dia untuk build up. Makanya ini yang benar-benar menyulitkan Guardiola. Kita punya 2 pemain belakang yang seharusnya dalam tanda kutip yang seharusnya cuma bertahan aja tapi sangat berbahaya dalam build up yaitu Onana dan Bastoni. Sekarang kita kehilangan Onana tapi masih ada Bastoni, kemudian ada Pavard. Nah, di sini Materazzi bilang bahwa saya menempatkan Bastoni sebagai 5 center back terbaik di dunia saat ini. Apalagi Bastoni ini masih sangat muda. Kalau nggak salah Bastoni 23 tahun aja. Wow banget kan. Nah berikutnya adalah Inzaghi. Inzaghi kayaknya kesel. Karena Inzaghi selalu bilang no comment soal Lukaku. Nah Inzaghi hits out at Chelsea own striker. Akhirnya dia gerah kayaknya. Semua orang tahu betapa saya berusaha untuk membawanya kembali. Bahkan ini sebenarnya agak aku kritik karena seolah-olah Inzaghi itu sangat ingin mendatangkan Lukaku. Musim lalu, wah sekedar minjem aja, pokoknya datangin Lukaku. Akhirnya dipenuhi oleh manajemen. Tahu-tahu Lukaku cedera. Padahal waktu itu kita berkesempatan ngambil siapa ya musim lalu aku lupa. Kemudian musim ini juga dia ngotot banget Lukaku. Sampai kita nggak jadi ngambil Retegi, kemudian Balogun juga nggak jadi. Jadi, kenapa muncul serangan ke Inzaghi ini bahwa Inzaghi salah satu orang yang bikin Lukaku akhirnya selingkuh gitu. Karena gosipnya itu ada perpecahan antara Inzaghi dan Lukaku. Terutama puncaknya itu ketika Lukaku masuk dari bangku cadangan di final lawan Manchester City, tapi ya Inzaghi nggak mau disalahkan. Itu yang dia bilang bahwa semua orang tahu kok betapa saya menginginkan Lukaku. Tapi apapun saya lakukan itu untuk kepentingan Inter. Nah, kita sebagai fans bisa-bisa aja tidak setuju. Wah, memang harusnya Lukaku yang waktu itu start. Wah, kenapa Dzeko dan sebagainya dan sebagainya. Tapi menurutku kita kalah lawan City waktu itu bukan karena Lukaku tidak jadi starter. Itu lebih ke karena ya City yang kuat, mereka punya pemain, mungkin 6 pemain City itu adalah pemain yang memang terbiasa bisa jadi penentu pertandingan. Ada Grealish, ada Haaland tentu saja, ada siapa lagi Julian Alvarez, KDB. Untungnya waktu itu KDB cedera kan di babak pertama kalau nggak salah dia diangkut. Kemudian Dzeko mainnya tidak terlalu bagus tapi itu sudah
within expectation, artinya ya kita tahu memang kemampuan Dzeko segitu. Dan kemudian ketika Lukaku masuk, dia langsung bisa memberi energi baru, memberi angin segar saat City udah mulai kelelahan, kita bisa nge-push lagi. So menurutku waktu itu taktik dan strategi Inzaghi itu sudah pas, cuma ya luck yang lagi sedikit aja itu yang kita kekurangan. Itu sih menurutku. Nah, kemudian ada lagi komentar yang menarik. Pioli bilang bahwa Juventus itu adalah favorit Scudetto. Ditanggapi dingin saja oleh Inzaghi. Aku tidak suka bikin prediksi. Bahkan di sini dia bilang, aku akan memberikan kesempatan buat kamu aja bikin prediksi. Karena kayaknya kamu lebih pinter di dalam hal itu. Maksudnya di dalam bikin prediksi itu. Ini yang dikatakan oleh Inzaghi. Kayaknya Inzaghi sekarang ini dulunya ngomongnya cuma ya biasa-biasa. Sekarang mulai nyenggol sana nyenggol sini. Kemudian berikutnya adalah wow, Marcus Thuram memecahkan rekor untuk kontribusi gol di 10 pertandingan Serie A bersama Inter Milan. Di sini, nah ini aku bilang dari Opta Paulo tadi, itu beda ya tadi ya. Itu Bastoni, sorry beda itu, beda kasus. Nah, Marcus Thuram telah terlibat dalam 9 gol di musim ini, yaitu 4 gol dan 5 assist. Tidak ada pemain lain yang terlibat lebih banyak gol dari 10 pertandingan pertama untuk Inter sejak tahun 2004-2005. Ini yang dibilang dulu bahwa Thuram itu suram, bukti menjadi saksi. Asisnya kenceng dan golnya juga lumayan kenceng. Golnya sih nggak kenceng ya, nggak sekenceng Lautaro. Tapi satu yang sangat-sangat perlu diapresiasi adalah gol-gol Thuram ini gol penting semua. Terutama yang baru aja kemarin. Jadi gol penentu kemenangan lawan Roma. Coba kalau itu bukan Thuram yang ngegol, waduh bisa-bisa kita pulang-pulang bawa cuma 1 poin. Itu dari sisi Thuram ya. Kemudian Thuram juga dia bilang, bagus ini komentarnya. Saya mencetak gol dan mencetak assist, tapi hal yang penting itu adalah Inter Milan itu menang. Dan aku tidak fokus dengan perbandingan Lukaku. Ya ini biasalah wartawan tuh kan banyak yang ngulik-ngulik biar dapet apa istilahnya ya headline yang bisa menjual. Nah kebetulan yang sekarang yang memang dibandingkan kan Lukaku pergi, Thuram yang sebagai penggantinya itu. Nah ternyata sekarang Thuram itu ya performanya sangat oke. Sampai dibandingkan, kayaknya kamu sudah membuat public interest itu bisa melupakan Thuram. Dia bilang ya kalem aja. Aku nggak mau dibanding-bandingkan. Dan katanya kemarin ada yang lihat dia tukaran baju sama Lukaku. Aku nggak ngeliat karena dari nonton di video itu sudah langsung dipotong sama ininya, sama videonya. So menurutku ini bijak ya. Lautaro sebagai kapten, goal getter utama. Aku lihat ketika Thuram mencetak gol dia sangat tulus merayakan. Intinya mereka menempatkan kepentingan tim itu di atas segalanya. Nggak ada rebutan, wah harus aku yang ngegol, wah harus aku yang ngegol. Nggak ada. Ini bagusnya apa ya, kebersamaan atau kekompakan Inter sejak ditangani Inzaghi. Tapi sebenarnya sejak ditangani Conte, Inter sangat kompak sih. Jadi ini bukan semata-mata karena jasanya Inzaghi, tapi memang dari zaman Conte sudah dibentuk bahwa everything for the team. Tim itu yang utama. Nah mungkin di sini salah satu alasan kenapa kenapa Lukaku nggak cocok di Inter lagi. Karena dia tuh lebih kayak harus aku jadi yang teratas, harus aku yang jadi yang utama. Ini sebenarnya sempat disebut juga sama Mourinho, dia ingin merasa dicintai sebagai yang utama. Nah kemudian Thuram datang kan Lukaku merasa tersaingi. Sekarang ada 3 striker utama di Inter, tambah lagi Dzeko kan, dia nggak siap bersaing. Menurutku ya kalau memang jalannya seperti ini ya pas, sudah benar, sudah keadaan ini di mana Lukaku akhirnya nggak jadi ke Inter, ini sudah yang terbaik menurutku. Berikutnya Aslani dong. Aslani bermain cuma 10 menit. Aku agak khawatir ketika Aslani bermain. Aduh gimana nih. Ya udah deh Aslani yang penting bisa ini apa namanya? Bisa bertahannya aja oke, udahlah. Karena pengalaman ketika dia main lawan Real Sociedad kan jelek mainnya. Tahu-tahu kemarin bukan hanya dia main bagus,
Dia terlihat sangat percaya diri, bahkan dia adalah arsitek dari golnya Thuram. Kawan-kawan pasti ingat itu golnya itu dari lapangan tengah, bahkan agak belakang dikit, bola diagonal long ball ke arah Di Marco, dan kemudian umpan mendatar ke Thuram. Wih, gila. Yang menarik adalah dia bilang kalau dulu dia kagum sama Brozovic yang jadi mentornya, sekarang Hakan Çalhanoğlu yang jadi mentornya Aslani. Hakan Çalhanoğlu membantuku dalam latihan. Nah, yang bagus itu adalah gini, ini lagi-lagi bukti kekompakan Inter. Padahal Hakan ini kan posisinya gelandang bertahan. Ibaratnya pesaingnya dia ya Aslani, tapi dia nggak berkeberatan. Dia memberikan petunjuk, wah kalau kamu main sebagai gelandang bertahan, begini loh posisinya gini. Itu yang menurutku sangat bagus dari sebuah tim. Nggak ada bersaing. Bersaing maksudnya bersaing secara sehat, tapi tetap saling memberi semangat, saling membantu masing-masing pemain itu supaya terus berkembang. Itu sih bro. Kemudian ini aku mau tutup dengan Hakan. Aku semakin bertumbuh atau berkembang secara bertahan. Tidak ada komentar tentang Lukaku. Kemarin kelihatan Hakan ini bisa ketawa-ketawa sama Lukaku. Mungkin karena Hakan itu kan termasuk pemain baru lah di Inter. Nggak kayak Barella yang udah kesel banget kalau kawan-kawan lihat. Wah, Barella nggak mau salaman sama Lukaku, Pak. Lautaro aja mau salaman. Bukan apa salaman, kayak tos gitu. Walaupun nggak mandang, dia langsung line-line gitu. Tapi Barella, langsung gitu tangannya. Barella ini yang aku suka Barella, walaupun dia marah-marah, tapi jiwa interismonya dia tuh nggak diragukan lagi. Yang menarik adalah dia ada statement juga dari Hakan, ya kadang-kadang aku rindu bermain lebih ke depan lagi. Mungkin ini yang bikin dia mau ngajarin si Aslani. Karena kalau Aslani sudah bisa jadi gelandang bertahan, sudah paten, mungkin dia bisa didorong lagi main jadi gelandang tengah. Jadi mungkin ini akal-akalan si Hakan juga kan. Tapi untuk saat ini ya memang posisi gelandang bertahan itu nggak bisa kalau bukan Hakan. Aslani seperti yang aku bilang, jangan terkejut. Kemarin Aslani memang tampil bagus. Jangan terkejut kalau nanti Aslani nyungsep lagi. Dia bisa menurun lagi penampilannya. Namanya pemain muda ya memang seperti itu. Masih tidak stabil ininya. Oke, sebelum kita akhiri tentu saja kita lihat dulu ini. Jeng jeng. Siapa itu yang kedinginan di pucuk, Pak? Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Inter Milan. 25 poin dari 25 gol. 25 poin dari 10 pertandingan dengan gol yang dicetak 25. Paling lagi-lagi aku tekankan paling produktif di Serie A. Dengan kebobolan paling sedikit. Kita kemarin clean sheet, tadi clean sheet, tapi Juventus juga clean sheet. Jadi cuma berjarak 1 gol aja kebobolan kita dibandingkan Juventus. Tapi jumlah gol yang kita cetak itu jauh banget. 16 berbanding 25 ini jauh banget. Jauh banget. Tapi tetap aku berharap Inter defense-nya itu tetap dipertahankan sebagus ini. Karena apa? Lagi-lagi seperti yang dikatakan Marotta, biasanya tim yang menjadi juara, yang meraih Scudetto itu adalah tim dengan pertahanan terbaik. Tidak selalu yang golnya paling banyak yang jadi juara itu loh. Tapi sangat sering, bahkan mungkin di atas 90% itu tim dengan pertahanan terbaik. Yang kebobolan paling sedikit itu yang juara. Penyebabnya gampang. Berapapun kamu nyetak gol, kamu menang 10-0, menang 1-0, itu tetap poinnya cuma 3. Tapi kalau kita punya pertahanan kuat, kita bisa menjaga clean sheet, kita bisa menjaga kebobolan sedikit, peluang kita untuk mendapatkan 3 poin itu kan lebih besar. Gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Selamat kedinginan. Kalau aku sudah sedia jaket. Untuk analisa jalannya pertandingan, seperti yang aku bilang, besok baru aku bisa upload ya. Oke, ciao guys. Selamat bersenang-senang menikmati pucuk klasemen. Ciao, terima kasih.